Mohon izin Pak Arman ke mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir di acara webinar Sinkronus Pembatik Level 2 tahun 2024. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar Pembatik Level 2 yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arman, Duta Teknologi tahun 2023 asal Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas memandu acara hari ini. Sebelum memperkenalkan narasumber hebat yang juga sekaligus merupakan tutor kelas 32 Pembatik Level 2, izinkan saya untuk menyampaikan sebaik pantun. Buah nangka jatuh di tepi danau, masak kemarin manis rasanya. Selamat kepada Bapak dan Ibu, lolos pembatik sampai ke level 2. Bapak dan Ibu peserta pembatik level 2 tahun 2024. Tahun ini merupakan tahun yang istimewa karena peserta pembatik mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Antusias guru sangat tinggi, menjadi pertanda tingginya keinginan Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi TIK terkait tugas sebagai guru. Bapak dan Ibu peserta sinkronus pembatik level 2. Di kelas kita ini ada 8 orang tutor yang akan memfasilitasi Bapak dan Ibu selama mengikuti aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 30 Agustus tahun 2024 dan post-test akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Tutor hebat kita adalah yang pertama, Bapak Suherman, Duta Teknologi tahun 2017 asal Provinsi Jambi. Yang kedua, Pak Fauzan Masri, Duta Teknologi tahun 2019 asal Provinsi Riau. Yang ketiga, Bapak Amrah Suryanto, Duta Teknologi tahun 2020 asal Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keempat, Bapak Dwi Setiono, Duta Teknologi tahun 2022 asal Provinsi Sulawesi Sumatera Selatan. Kemudian yang kelima, saya sendiri Duta Teknologi atas nama Arman, Duta Teknologi tahun 2023 asal Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang keenam, Ibu Nunung Kalsum Yusuf Marhum, Pengembang Teknologi Pembelajaran BGP Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketujuh, Ibu Cecilia Yuliana, PTP Ahli Muda BGP Lampung. Yang kedelapan, Ibu Meliani, PTP Pusdatin Kemdikbudristek. Bapak dan Ibu, rundown acara di sesi sinkronis ini akan dimulai dari yang pertama, pembukaan sebagaimana saat ini. Kemudian yang kedua, paparan modul oleh narasumber. Yang ketiga, penguatan oleh tutor atau narasumber. Yang keempat, tanya jawab melalui Google Chat. Yang kelima, penutup. Selanjutnya kita akan masuk di sesi kedua, yaitu paparan modul pembatik level 2 oleh narasumber kita. Setiap narasumber akan memaparkan tiap modul dengan durasi waktu maksimal 25 menit. Modul 4 akan disampaikan oleh Pak Amrah Suryanto, modul 5 akan disampaikan oleh Pak Dwi Setiono, dan modul 6 akan disampaikan oleh Pak Fauzan Masri. Bapak dan Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan disampaikan melalui Google Chat kelas 32. Kami selaku tutor kelas dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu peserta, kami juga akan membagikan daftar hadir melalui Google Chat kepada Bapak Amrah Suryanto yang akan membawakan materi optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Arman. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas, Pak? Terdengar jelas, Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak tim tutor dari PAC BLPT Pusdatin, kemudian yang terhormat Bapak Ibu tim tutor dari Pengembangan Teknologi Pendidikan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan Duta Teknologi Kemendikbud Ristek, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan peserta pembatik level implementasi. Saya ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan pembatik level literasi atau level 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat bertemu di ruang virtual meeting pada hari ini untuk membahas modul 4 dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Bapak dan Ibu, untuk modul 4 optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 akan terdapat 3 kegiatan belajar yang akan kita pelajari di level implementasi ini. Sebelumnya Bapak dan Ibu izinkan saya untuk share screen. Mohon izin Pak Arman, apa screen saya sudah terlihat Pak? Sudah terlihat Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu peserta pembatik level 2. Perkenalkan, nama saya Hamra Suryanto. Saat ini saya di Sulawesi Selatan sebagai Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya saya adalah Duta Teknologi dari Provinsi Maluku Utara yang mutasi ke Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin masih terlihat ya di dalam Google Chat kita, di grup chat kita. Saya di situ masih sebagai Duta Teknologi Provinsi Maluku Utara. Namun saat ini saya sudah berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak dan Ibu, peserta pembatik level 2, level implementasi. Kita lihat terlebih dahulu ya, pembatik tahun 2024, level 2 atau level implementasi. Saat ini pembatik tahun 2024 mengangkat tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, untuk modul 4 dengan judul optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, kita akan mempelajari 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pendekatan TIPEK, kemudian yang kedua adalah menganalisis unsur TIPEK untuk terciptanya inovasi pembelajaran. Bapak dan Ibu, kita lihat ya di modul yang keempat ini. Pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai pendahuluannya pada program Merdeka Mengajar yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era Society 5.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Nah, melalui program ini, guru diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Jadi, Bapak dan Ibu guru, kita diharapkan untuk bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, agar kita bisa menyenangkan bagi siswa kita dengan memanfaatkan teknologi. Sebagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah kita saat ini, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang sangat dinamis, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum merdeka ini
diharapkan dapat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajarannya, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan Society 5.0. Lanjut, pada modul yang keempat ini kita akan belajar 3 kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar yang pertama, kita akan mempelajari mengenai konsep TPEK dalam pembelajaran digital. Seperti apa konsep TPEK dalam pembelajaran digital? Kita lihat pada slide berikut. Baik, Bapak dan Ibu, TPEK dalam pembelajaran digital merupakan pengetahuan yang menggabungkan antara materi atau konten, kemudian pengetahuan pedagogi atau cara mengajar, dan yang terakhir adalah teknologi atau pengetahuan mengenai bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas kita, sehingga akan menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Jadi TPEK ini adalah penggabungan pengetahuan, konten, pedagogi, dan teknologi. Selanjutnya kita lihat bagaimana kerangka TPEK dalam pembelajaran digital. Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan domain atau ranah TPEK berikut ini. TPEK merupakan kombinasi gabungan dari teknologi, konten, dan pedagogi. Nah, yang pertama, ranah yang pertama atau domain yang pertama dalam TPEK ini adalah, ini ada CK ya, CK yaitu content knowledge atau pengetahuan tentang konten atau materi. Kita lihat ya, content knowledge ini adalah penguasaan yang harus dimiliki seorang guru terkait bidang pelajaran yang diampu. Contohnya misalnya seorang guru bahasa Inggris memahami dengan baik materi yang diajarkan. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui ya bahwa setiap kita mengajar maka kita harus mengetahui, menguasai materi yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Kita kembali pada domain yang berikutnya setelah content knowledge. Nah, yang kedua adalah PK atau pedagogical knowledge atau pengetahuan tentang pedagogi. Pengetahuan tentang pedagogi ini adalah pengetahuan dasar guru terkait proses dan strategi pembelajaran. Contohnya, seorang guru merancang pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Jadi Bapak dan Ibu, di domain atau ranah yang kedua ini adalah ranah tentang pengetahuan mengenai pedagogi, mengenai strategi pembelajaran yang akan kita ajarkan di dalam kelas. Kembali kita lihat untuk domain atau ranah yang ketiga, yaitu TK atau technological knowledge, pengetahuan mengenai teknologi. Pengetahuan mengenai teknologi ini adalah pengetahuan guru untuk menggunakan teknologi digital, baik software atau hardware. Nah, baik Bapak dan Ibu, contoh dari penggunaan teknologi ini yaitu guru memahami aplikasi software maupun hardware. Tentunya kita tahu ya Bapak dan Ibu, hardware yang sudah terbiasa kita gunakan di saat ini seperti tablet, kemudian ada handphone, bisa juga laptop, kemudian ada Chromebook dan jaringan internet. Kemudian platform-platform teknologi saat ini yang sudah banyak diluncurkan oleh Kemendikbud seperti platform Merdeka Mengajar, ada Quizizz, Canva for Education, kemudian ada Google Workspace for Education. Itu beberapa aplikasi atau platform-platform teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan baik di dalam ruang kelas kita. Selanjutnya kita lihat domain atau ranah TPEK berikutnya yaitu PCK. PCK merupakan gabungan dari
content knowledge dan pedagogical knowledge. Di sini ya, PCK adalah pedagogical content knowledge. Nah, untuk pedagogical content knowledge, di sini adalah gabungan antara pengetahuan guru terkait materi dan proses pembelajaran. Jadi contohnya yaitu guru mengajar dan mengetahui strategi pembelajaran yang akan digunakan. Bisa kita lihat pada gambar di slide berikut ya, ada beberapa proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru beserta strateginya. Misalnya pada gambar pertama ini ada strategi guru mengelompokkan siswa, kemudian gambar yang kedua di sini siswa diberikan pembelajaran outdoor. Kemudian yang ketiga juga ada pembelajaran outdoor menggunakan ular tangga. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang keempat, siswa-siswa sedang menempel kertas di papan yang sudah disiapkan, dan yang terakhir ini adalah strategi contoh siswa yang sedang mempresentasikan hasil karya atau produk dari siswa-siswa tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, itulah untuk domain PCK atau pedagogical content knowledge. Selanjutnya yang kelima adalah TPK atau technological pedagogical knowledge. Untuk TPK ini merupakan kombinasi atau gabungan antara teknologi dan pedagogi. Kita lihat untuk domain yang kelima ini. Nah, ini ya, pengetahuan guru tentang teknologi digital dan materi pembelajaran. Seperti contohnya, guru menggunakan platform yang interaktif untuk memperkenalkan materi pembelajaran. Lanjut, kita lihat untuk domain yang keenam dari TPEC ini, yaitu TCK atau Technological Content Knowledge, yang merupakan kombinasi dari teknologi knowledge and content knowledge. Untuk TCK ini adalah gabungan pengetahuan teknologi digital dan pengetahuan strategi pembelajaran. Sebagai contoh, ada implementasi dari learning management system, mengelola pembelajaran daring dengan Google Classroom, mendukung pembelajaran mandiri dan kolaborasi. Di sini dapat kita lihat ya beberapa kegiatan siswa dalam mengelola Google Classroom, kemudian ada penggunaan kuisis di dalam pembelajaran yang dilakukan pada contoh berikut ini. Selanjutnya kita lihat domain yang terakhir atau domain TPEC-nya itu sendiri, ranah TPEC-nya itu sendiri merupakan kombinasi dari keenam ranah dalam TPEC tersebut, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Jadi pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogik, pengetahuan konten yang sudah digabungkan ini akan menjadi kerangka TPEC tersebut dalam pembelajaran digital. Kita lihat TPEC itu sendiri merupakan pengintegrasian yang membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan dinamis dan transaksional antara komponen unik. Nah, dapat kita lihat contoh TPEC yang sedang dilaksanakan oleh salah seorang guru berikut, yaitu guru memberikan contoh-contoh relevan yang memberikan pemahaman mendalam tentang materi yang dipelajari. Jadi TPEC ini intinya adalah memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, di dalam materi pembelajaran, dan tak lupa pula juga dimasukkan ranah pedagogi dalam pendekatan TPEC tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Ibu,
Contoh pengimplementasian pendekatan TIPEK dalam pembelajaran. Dalam hal ini kita akan memberikan contoh implementasi pembelajaran digital pada mata pelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN yang berbasis TIPEK di sini menggunakan Google Classroom. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada guru, kemudian ada murid, kemudian bagaimana proses pembelajarannya dan sarana yang digunakan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pendekatan TIPEK dalam mata pelajaran PPKN dengan menggunakan Classroom di sini, guru tentunya harus mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru mampu mengintegrasikan teknologi secara tepat. Kemudian guru harus memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Disinilah tampak pendekatan TIPEK yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu memadukan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Kemudian sarana apa yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran TIPEK PPKN di kelas ini? Yang pertama di sini digunakan Android atau laptop, bisa saja mungkin digunakan juga Chromebook. Kemudian sarana berikutnya adalah Google Classroom-nya sendiri. Kemudian alat bantunya ada juga seperti proyektor. Kemudian bahan ajar digitalnya, mungkin bahan ajar digital yang akan digunakan dalam sarananya ini bisa saja audio atau video. Kemudian yang paling penting juga adalah akses internet. Kemudian prosesnya, sistem pengelolaan kelas digital itu bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaian sesuai kodrat zaman. Kemudian guru harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid menjadi lebih maksimal, sehingga dapat kita lihat dengan penggunaan PIPEK pada pembelajaran PPKN yang dicontohkan ini, maka murid akan melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Dan keterampilan abad 21 dan hasil belajar mereka akan meningkat. Kemudian mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman lainnya. Ini adalah contoh implementasi pembelajaran digital pada mata pelajaran PPKN di kelas menggunakan pendekatan TIPEK. Baik, Bapak dan Ibu, demikian untuk kegiatan pertama yang kita bahas di modul yang keempat ini. Selanjutnya kita pindah ke kegiatan belajar yang kedua. Kegiatan belajar yang kedua adalah implementasi pembelajaran digital. Bapak dan Ibu, kita lihat untuk implementasi pembelajaran digital itu yang perlu diketahui sintaksnya adalah yang pertama mempersiapkan pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, serta yang ketiga, sintaks yang ketiga yaitu mengevaluasi pembelajaran digital. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat kembali untuk implementasi pembelajaran digital ini. Yang pertama tadi adalah mempersiapkan pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang dikenal dengan sebutan e-learning. Nah, e-learning sendiri itu adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronik seperti komputer, HP, dan jaringan internet. Kemudian, pemanfaatan media digital ini dapat digunakan dengan proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru
harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu. Semua individu setiap saat atau setiap waktu. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar dalam penerapannya. Pembelajaran terdiferensiasi sendiri itu memiliki 3 strategi yang dapat Bapak dan Ibu guru lakukan di dalam kelas. Yang pertama, ada diferensiasi konten, yakni muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Di sini di diferensiasi konten, Bapak dan Ibu guru dituntut mampu memberikan beragam materi ajar yang bisa diberikan kepada siswa agar dapat memenuhi kebutuhan belajar semua siswa-siswa kita. Meskipun tidak semuanya harus terpenuhi, akan tetapi guru diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan belajar dari siswa-siswa kita. Selanjutnya, strategi yang kedua dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Jadi Bapak dan Ibu guru dituntut bagaimana menghadirkan strategi-strategi pembelajaran yang beragam kepada siswa di dalam kelas agar proses pembelajaran di dalam kelas itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswa kita. Strategi-strategi yang bisa diterapkan dalam kelas kita. Kemudian yang ketiga atau strategi yang ketiga dari pembelajaran terdiferensiasi ini adalah diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Di sini di diferensiasi produk ini siswa-siswa bisa diberikan keleluasaan untuk menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan gaya belajar atau minat siswa-siswa kita. Kemungkinan besar misalnya seperti di diferensiasi produk ini, produk yang dihasilkan itu bisa berupa audio bagi siswa-siswa kita yang profil belajarnya audiovisual. Kemudian bagi siswa-siswa kita yang kinestetik, mungkin dia bisa melakukan presentasi di kelas, melakukan presentasi di kelas sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kedua setelah kita mempersiapkan pembelajaran digital adalah bagaimana kita melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital. Pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika guru, mohon izin Pak. Waktu tersisa 3 menit lagi Pak. Oke, siap Pak Arman. Selanjutnya, pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital seperti moda daring, luring maupun campuran dan menguasai lingkungan belajarnya akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah kita mengevaluasi pembelajaran digital. Evaluasi pembelajaran digital di sini dapat berupa evaluasi berdasarkan tujuan, evaluasi berdasarkan sasaran, berdasarkan objek dan subjek, dan yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan belajar. Nah, Bapak dan Ibu tentunya sudah kita ketahui ya bersama bahwa beberapa evaluasi seperti asesmen yang biasa kita lakukan, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan tak lupa pula kita selalu memberikan asesmen diagnostik setiap awal pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Baik, Bapak dan Ibu, untuk fungsi dari Google Docs itu di sini tidak perlu saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja ke kegiatan belajar kita yang ketiga atau kegiatan belajar yang terakhir kita pada modul yang keempat ini adalah bagaimana kita akan mempelajari mengenai analisis praktik baik pembelajaran digital di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, kita lihat di sini ya, ada contoh-contoh video pembelajaran digital yang
tersedia di platform Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak dan Ibu nanti yang bisa memutar sendiri dan menontonnya sendiri ya di link berikut. Video yang pertama adalah video dari Bapak Abdul Rahmat tentang praktik asesmen menyenangkan berbasis TIK yang adaptif. Nah, ini merupakan contoh dari praktik asesmen pembelajaran memanfaatkan pendekatan TIPEC. Kemudian yang kedua, contoh video yang berikutnya dari Bapak Ervan Widya Saputra tentang videonya Smarlaga, yaitu akronim dari Strategi Membangun Pembelajaran Tanpa Internet dari Lembah Talaga. Nah, di sini juga merupakan contoh video pembelajaran digital yang diberikan oleh Bapak Ervan Widya Saputra dengan pendekatan TIPEC. Kemudian yang terakhir ada video dari Ibu Puji Lestari, praktik baik pemanfaatan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode no baper. Dari ketiga contoh video ini adalah video-video yang menampilkan bagaimana pendekatan TIPEC digunakan dalam pembelajaran. Kemudian lanjut, di slide terakhir ada terima kasih dari tim penyusun modul. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan saya untuk hari ini untuk modul 4 kita yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran abad 21 dengan implementasi pembelajaran digital yang dilakukan dengan pendekatan TIPEC. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan pembelajaran digital itu sendiri, kemudian yang kedua atau sintaks kedua dari pembelajaran digital itu adalah melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran. Nah, dengan berbagai bantuan perangkat teknologi seperti HP, seperti Android, seperti HP atau Android, laptop, Chromebook, serta jaringan internet, maka platform-platform teknologi seperti PMM, Google Workspace for Education, Canva for Education, Quizzes akan membuat pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan bagi murid-murid kita sehingga dapat menciptakan pembelajaran terdiferensiasi yang akan membantu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Selanjutnya sebagai penutup saya ya, Bapak dan Ibu, mengenai pembahasan modul kita pada hari ini, saya sampaikan ucapan selamat mengikuti program pembatik level implementasi tahun 2024. Semoga ikhtiar kita mampu mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Selamat berkarya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya berpantun dulu ya Bapak dan Ibu. Ayu tinting is eating. Makan kepiting tak mengenal waktu. Thanks for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 yang telah dipaparkan oleh Bapak Amrah Suryanto. Kepada beliau kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, untuk materi yang kedua akan dipaparkan oleh Bapak Wisek Tiono yang mana kita ketahui bahwa beliau akan membawakan materi tentang modul kelima, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Pak Amran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Puji syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di ruang sinkronus di kegiatan pembatik level 2 Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada 319 ribuan guru dan tenaga pendidik yang sudah mendaftar
kegiatan BIMTEK Pembatik di tahun 2024 ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih yang bisa berhasil lolos di level kedua, yaitu di level implementasi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai modul 5 ini, perkenalkan nama saya Dwi Stiono. Saya merupakan Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2022 dari Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di level 2 ini, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengimplementasikan sebuah praktik pembelajaran yang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif dengan menerapkan salah satu model pembelajaran yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, dengan ini Bapak Ibu diminta untuk memanfaatkan berbagai platform teknologi dan perangkat TIK yang Bapak Ibu kuasai untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari modul 5 ini sebagai bahan referensi Bapak Ibu. Nah, di modul 5 ini kita akan belajar tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan PMM, kemudian rumah belajar, dan fitur belajar digital lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang berikutnya adalah menerapkan model pembelajaran project based learning, kemudian game based learning, discovery inclusive learning, problem based learning, dan pembelajaran learning station. Nah, seperti apa sih model-model pembelajarannya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, tentang pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih sumber belajar itu? Nah, sumber belajar ini, Bapak Ibu, merupakan materi pembelajaran dalam format digital, bisa dalam bentuk video, aplikasi, situs web, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh peserta didik. Mengapa sumber belajar ini penting gitu ya? Nah, sumber belajar ini penting karena dapat memperkaya pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar murid. Selain itu, dengan adanya sumber belajar digital ini, kita juga dapat menciptakan pembelajaran yang mandiri serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Beberapa contoh sumber belajar digital antara lain ada platform teknologi, platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya, yang sudah familiar sekali dengan Bapak Ibu. Kemudian juga ada portal rumah belajar, kemudian juga ada buku elektronik yang sudah disediakan ya di laman buku.kemdikbud.go.id. Bisa juga materi-materi itu dalam bentuk TikTok, IG Live, kemudian dalam bentuk Facebook atau dalam bentuk video YouTube. Nah, kemudian pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Apa sih PMM? PMM adalah platform yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu Bapak Ibu dalam merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ada banyak sekali fitur-fitur PMM ya yang sudah Bapak Ibu ketahui ya. Ada ide praktik baik, kemudian asesmen, ada tentang perangkat pembelajaran, CPATP, perangkat ajar, video karya, kemudian video pembelajaran, dan bahkan di update yang terakhir itu PMM menyediakan aplikasi namanya ARU Bapak Ibu ya, asisten guru. Jadi menu ARU ini merupakan menu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menciptakan atau membuat sesuatu ya berbasis AI ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal tanya sesuatu di situ di ARU, nanti akan dijawab. Kemudian contoh penerapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya nih Ibu Yani, seorang guru bahasa Inggris. Nah, mungkin di sini ada guru bahasa Inggris ya, bisa dikasih jempol ya Bapak Ibu yang di sini guru bahasa Inggris. Nah, Ibu Yani merupakan guru bahasa Inggris yang berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur PMM. Langkah-langkah yang ditempuh Bu Yani antara lain yang pertama, Ibu Yani mengidentifikasi masalah
dengan menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan dalam memahami materi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Yani? Bu Yani mencari solusi dengan menggunakan fitur ide praktik untuk mencari inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian Ibu Yani juga melakukan asesmen dengan fitur asesmen murid yang ada di platform Merdeka Mengajar untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Selain itu, Ibu Yani juga merancang pembelajaran dengan memanfaatkan fitur CP dan ATP serta perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Kemudian, melaksanakan pembelajaran aktif dan mengunggah bukti karya dalam bentuk video pembelajaran untuk mendorong siswa belajar lebih aktif dan kolaboratif. Selain itu, Bu Yani juga mengevaluasi pembelajaran dengan fitur asesmen yang ada di PMM juga ya, untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, jadi banyak sekali ya fitur-fitur yang ada di PMM yang bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid dengan memanfaatkan fitur PMM. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada banyak sekali yang sudah punya pengalaman gitu ya menerapkan PMM gitu. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, sumber belajar digital yang kedua adalah pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, portal rumah belajar merupakan platform pembelajaran online Kemdikbudristek yang menyediakan berbagai sumber belajar digital yang berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat secara umum. Ada beberapa fitur unggulan yang ada di portal rumah belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Antara lain sumber belajar yang menyediakan berbagai konten menarik dan mudah diakses seperti game edukasi, lab maya, video pembelajaran, audio, animasi, dan artikel, serta banyak fitur lain yang masih dalam proses pengembangan ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan di portal rumah belajar. Kemudian contoh penerapannya seperti yang sudah diterapkan oleh Pak Haris gitu ya, seorang guru SD kelas 4 gitu ya. Di lingkungan perkotaan menghadapi berbagai tantangan mengajar, antara lain tentang materi bagian tumbuh-tumbuhan dengan keterbatasan lingkungannya. Kalau di kota kan kita mau nyari pepohonan itu agak susah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Haris menemukan sebuah solusi kreatif. Apa solusinya? Yaitu melalui portal rumah belajar. Nah, dengan portal rumah belajar dapat mendukung Pak Aris dengan yang pertama sumber belajar digital yang beragam gitu ya. Jadi portal rumah belajar tadi tersedia berbagai dokumen, artikel, infografis, gambar anatomi serta video pembelajaran interaktif, lab maya, kemudian juga ada game edukatif. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan seperti video animasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan materi gitu ya. Eksperimen virtual dengan lab maya dan game edukasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi pembelajaran. Dan hasilnya Bapak Ibu, siswa menjadi lebih antusias dan tertarik pada pembelajaran. Dan pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik secara langsung. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Nah, ini salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh Pak Haris. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai contoh-contoh lain juga nih, bisa dituliskan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan platform portal rumah belajar ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan sumber belajar lainnya. Selain dua platform tersebut, pemerintah juga sudah menyediakan buku elektronik ya melalui www.buku.kemdikbud.go.id yang merupakan perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap gitu
gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau buka-buka buku nggak perlu lagi ke perpustakaan gitu ya. Bapak Ibu cukup di depan laptop atau di depan HP Bapak Ibu tinggal ketikkan www.buku.kemdikbud.go.id gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berselancar membaca berbagai buku yang ada di situ. Selain itu, Bapak Ibu juga ada tren media sosial sebagai sumber belajar gitu ya, seperti TikTok Live atau Instagram atau Facebook itu dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan ahli untuk berbagi pengetahuan. Ada juga fitur live chat misalnya untuk memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif. Kemudian yang lainnya ada manfaat live streaming sebagai sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik sebagai alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai platform media sosial Bapak Ibu ya. Terkadang kan siswa ketika bertatap muka dengan Bapak Ibu kan ada rasa enggan gitu ya untuk berpendapat, berkomentar gitu. Nah, kadang generasi-generasi sekarang itu lebih nyaman nih berpendapat melalui chat gitu ya, melalui media sosial. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk meningkatkan interaksi Bapak Ibu dengan siswa. Kemudian Bapak Ibu, contoh penerapan lainnya misalnya ini ada Ibu Nada nih yang menggunakan buku digital dari web tadi, buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Bagaimana caranya? Nah, caranya beliau memilih materi dengan tema musik tradisional untuk kelas 4 SD dan fokus pembelajaran pada alat musik angklung, gamelan, dan sasando. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu ada alat musik tradisional lainnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya di hari pertama, Ibu Nada menampilkan gambar seperti alat musik dari buku digital melalui proyektor. Kemudian beliau juga menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah gitu ya. Dan contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Di hari kedua, Ibu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Wah, luar biasa sekali. Jadi memanfaatkan media sosial, kemudian langsung kombut ya, atau berkolaborasi dengan musisi tradisional langsung. Jadi mendatangkan tokoh secara langsung gitu ya. Musisi memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Dan sesi tanya jawab interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi belajar murid gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori gitu ya, sekedar omong-omong doang gitu ya. Jadi Ibu Nada tadi juga menghadirkan sosok seorang seniman yang bisa memainkan angklung tadi gitu ya. Saya nggak kebayang nih gimana reaksi dan antusias dari peserta didik Ibu Nada nih dalam melaksanakan pembelajaran di kelas beliau, sangat luar biasa sekali. Kemudian beberapa contoh model pembelajaran yang bisa kita terapkan Bapak Ibu ya, antara lain yang pertama ada game based learning, kemudian ada discovery learning, problem based learning, dan yang terakhir station learning. Nah, seperti apa sih model-model pembelajarannya? Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah project based learning. Project based learning ini merupakan model pembelajaran yang inovatif yang dapat menerapkan berbagai strategi yang mengarahkan pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan sebuah produk ya, sebuah hasil dari proyek yang dilakukan. Nah, sintaknya seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita tentukan dulu pertanyaan yang mendasar gitu. Guru memfasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan murid untuk membuat sebuah proyek. Kemudian yang kedua, desain proyek, menyusun perencanaan proyek, yaitu guru memfasilitasi murid untuk merancang langkah-langkah kegiatan dalam menyelesaikan proyek beserta pengelolanya. Kemudian setelah desain selesai, kita membuat schedule Bapak Ibu, menyusun jadwal. Jadi guru memberikan pendampingan kepada murid untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang. Di langkah berikutnya, monitoring atau memantau siswa dalam kemajuan proyeknya. Dan langkah kelima adalah assessment the outcome ya, atau penilaian hasil. Guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan
kemudian mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karyanya. Di tahap ke-6 nanti dievaluasi the experience, itu guru dan murid pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah start with essential question, menentukan pertanyaan. Itu yang pertama ya, mohon maaf. Ini yang terakhir tadi dievaluasi tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa berkelanjutan ya Bapak Ibu ya, dari sintak 1 sampai sintak yang ke-6 gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, nah ini misalnya project based learning ya, menentukan pertanyaan mendasar. Contohnya Bapak Ibu bisa memberikan kasus atau gambar atau video tentang permasalahan yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Ini bisa didapat dari media sosial, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan pertanyaan mendasar, kita bisa memberikan contoh gambar atau kasus atau video tentang permasalahan ya. Kemudian penilaian hasil juga bisa kita manfaatkan media sosial kembali nih sebagai sarana presentasi dan publikasi hasil karya murid. Nah itu tadi tentang project based learning. Jadi ada banyak sekali sumber belajar digital yang bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari video, gambar, atau bahkan media sosial bisa kita manfaatkan di project based learning. Model pembelajaran yang berikutnya adalah game based learning. Nah, game based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, seperti kita tahu, kodrat anak itu ya, kodrat anak ya bermain ya Bapak Ibu ya, dunia mereka kan ya permainan gitu, bermain sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Akan tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan sebuah permainan tadi itu dengan menyelaraskan atau menanamkan atau menyisipkan nilai-nilai pembelajaran yang ada pada sebuah pembelajaran tadi gitu. Nah, contohnya game based learning ini Bapak Ibu. Nah, sintaknya adalah yang pertama memilih permainan yang sesuai dengan topik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua menjelaskan konsepnya. Yang ketiga aturannya dijelaskan. Kemudian setelah aturannya dijelaskan, kita bermain game gitu ya. Murid bermain game menggunakan platform yang sudah disediakan sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah merangkum pengetahuan dengan pengalaman dan hal-hal yang didapat dari sebuah permainan kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi gitu ya. Jadi setelah kegiatan tadi juga melakukan sebuah refleksi. Murid melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkan dengan topik atau materi yang sedang dipelajari gitu ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita tanamkan dari sebuah permainan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih bukan hanya permainan yang secara modern ya, permainan tradisional pun juga bisa kita manfaatkan kayak itu di game based learning tadi gitu ya. Dan banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita tanamkan di situ gitu ya. Kita lanjut ke pemanfaatan sumber digitalnya ya. Pemanfaatan sumber belajar digital pada model ini pada tahapan memilih jenis permainan sesuai dengan topik dan bermain game. Banyak sekali game permainan ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Yang ada di portal Rumah Belajar juga ada permainan-permainan aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Atau Bapak Ibu bisa membuat sebuah permainan dengan kuisis ya. Nah, kuisis ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu secara otomatis akan menikmati fitur premiumnya ya. Fitur premium dari kuisis, karena kuisis sudah bekerja sama dengan Kemdikbud. Kita lanjut untuk Discovery Inquiry Learning. Nah, apa sih Discovery Inquiry Learning ini? Nah, Discovery Inquiry Learning merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan solusinya. Nah, kata kuncinya ini discovery ini menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Nah, sintak discovery learning yang pertama adalah stimulation atau memberikan rangsangan.
dengan memberikan sebuah aktivitas pembelajaran yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian identifikasi masalah atau problem statement ya, permasalahan dipilih, dirumuskan, kemudian dalam bentuk pertanyaan atau hipotesa. Langkah ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesanya. Kemudian di langkah keempat tentang data processing, pengelolaan data, guru melakukan bimbingan pada saat murid melakukan pengelolaan atau menafsirkan sebuah data. Kemudian di tahap kelima yaitu verification, pembuktian, murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif atau konsep atau aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian di langkah terakhir, generalization, yaitu menarik kesimpulan, murid membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru serta murid lainnya. Kemudian seperti apa sumber belajar digital pada discovery learning? Nah, di tahap stimulation atau pemberian rangsangan, nah, sumber belajar digital bisa dimanfaatkan atau disisipkan di situ sebagai bahan stimulasi. Bisa berupa video atau audio atau gambar gitu ya, yang ditampilkan oleh guru. Kemudian pengumpulan data, informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai platform ya dalam pengumpulan data, misalnya pakai Google Doc atau Google Sheet misalnya gitu. Nanti bisa juga nih di tahap presentasi ya menggunakan Google Slide misalnya atau menggunakan Canva gitu. Jadi banyak sekali sumber belajar digital yang dapat dimanfaatkan dalam model pembelajaran discovery inquiry learning. Nah, ini di stimulation ya, misalnya memberi rangsang, sumber belajar digital dimanfaatkan sebagai bahan stimulasi gitu ya, bisa berupa video atau aplikasi gitu ya. Dalam pengumpulan data juga gitu. Jadi informasi dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Jadi banyak sekali sumber belajar digital yang bisa kita manfaatkan melalui penerapan discovery inquiry learning. Kemudian yang berikutnya adalah problem based learning. Problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Jadi problem based learning ini berpusat pada keterampilan berpikir kritis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, beberapa sintaknya yaitu ada 5 sintak. Yang pertama adalah orientasi siswa terhadap masalah nih. Masalahnya apa diorientasikan, diidentifikasi ya. Kemudian yang kedua, diorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian Bapak Ibu, sumber belajar digital yang bisa kita manfaatkan ketika orientasi. Nah, kita bisa menayangkan sebuah tayangan video ya dari Google atau dari YouTube gitu ya, atau dari berita, dari Kompas atau apapun gitu ya. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, kita bisa memanfaatkan perangkat belajar yang ada di sekolah gitu. Misalnya di sekolah Bapak Ibu sudah mendapatkan bantuan TIK berupa Chromebook gitu misalnya. Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam proses pembelajaran. Gitu. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bisa menggunakan Google Slide atau menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Kemudian yang Pak. Ya. Izin menyampaikan 3 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Duta. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, tentang learning station. Nah, learning station ini merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau stasiun ya, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat serta gaya belajar. Nah, ini cocok sekali ketika kita mau menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Sintaknya seperti apa? Yang pertama, kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun. Ketiga, ringkasan kegiatan, guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan baru yang diperlukan. Yang keempat adalah penilaian. Guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswa selama periode stasiun atau lembar kerja sebagai hasil penilaiannya. Kemudian bagaimana pemanfaatan TIK-nya di sini dalam memilih jenis stasiun pembelajaran ya. Jadi berhenti siswa nanti dalam proses pembelajaran berhenti di stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 gitu ya. Ini merupakan langkah pada model pembelajaran yang sangat memungkinkan pemanfaatan sumber digital. Jadi Bapak Ibu bisa menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Misalnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, nah bisa disesuaikan dengan kebutuhan maupun gaya belajarnya. Dan penerapan model-model pembelajaran ini Bapak Ibu dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat, ini dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dan yang paling penting Bapak Ibu, secanggih apapun teknologi Bapak Ibu ya, teknologi tersebut tidak akan menggantikan peran kita sebagai seorang guru. Akan tetapi, dengan teknologi di tangan Bapak Ibu yang hebat seperti Bapak Ibu sekarang ini ya, saya yakin akan membuat sebuah transformasional pembelajaran yang berdampak luar biasa. Gitu ya. Mungkin bukan tidak terasa di hari ini atau besok gitu ya, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan gitu ya, karena kita sedang mempersiapkan generasi emas gitu ya, generasi emas 2045 untuk Indonesia gitu ya, bagaimana yang mampu menguasai pembelajaran abad 21. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Di terakhir di slide ini ada tim pengembang modul, ada Ibu Duta, Ibu Haris Dayani, kemudian ada Bapak Saifuddin dan Mbak Aisri Nurhayati. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital yang telah disampaikan oleh Bapak Dwi Setiono. Kepada beliau kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk materi ketiga yaitu modul 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzan Masri, yaitu tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Waktu dan tempat kepada beliau disilahkan. Baik. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang sudah sampai di level yang kedua dalam kegiatan pembatik ini. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ada pada level 6. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Baik, di modul yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, pada kegiatan belajar yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yaitu setelah melakukan aktivitas belajar pada materi pertama,
peserta pembatik, nanti Bapak Ibu diharapkan mampu memahami lingkungan belajar, kemudian Bapak Ibu juga mampu memahami LMS untuk pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi kita di hari ini yaitu yang pertama, Bapak Ibu mampu untuk menjelaskan pengertian lingkungan belajar, kemudian Bapak Ibu juga mampu menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian blended learning, menjelaskan pengertian hybrid learning, selanjutnya menjelaskan pengertian learning management system atau yang biasa kita kenal dengan LMS, dan selanjutnya menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Nah, pertama kita akan membahas tentang mengenal lingkungan belajar. Nah, mungkin ketika kita dihadapkan dengan kalimat lingkungan atau kata-kata lingkungan belajar, saya yakin dan percaya Bapak Ibu peserta pembatik level yang kedua tentunya sudah punya konsep tersendiri berdasarkan pengalaman dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Nah, ternyata lingkungan belajar ini berperan penting dalam proses pendidikan, di mana lingkungan belajar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, tentu akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ada beberapa pengertian lingkungan belajar, yaitu dari Dwi Siswoyo, ada dari Profesor Umar Hamalik, dan Slameto. Nah, kalau kita lihat salah satu pengertiannya adalah lingkungan belajar sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Nah, karena belajar suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, Bapak Ibu peserta pembatik, tentu lingkungan erat pengaruhnya ya terhadap individu. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh saja seorang anak misalnya yang dibesarkan di lingkungan yang religius. Nah, itu besar kemungkinan dia akan terbentuk jiwa-jiwa religius di dalam dirinya gitu. Nah, kalau seandainya seorang anak terlahir dalam lingkungan yang katakanlah sebuah lingkungan yang banyak sekali situasi kriminalnya, nah tentu orang tua cukup cemas Bapak Ibu ya berada di lingkungan seperti itu gitu. Nah, jadi itulah salah satu beberapa contoh bagaimana lingkungan itu sangat penting, apalagi di sini lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, tentunya sangat banyak sekali pengaruh di lingkungan belajar ini. Kalau kita lihat itu seorang anak itu tentu tidak hanya di lingkungan sekolahnya Bapak Ibu ya, ada lingkungan masyarakat sekitar, kemudian juga ada lingkungan keluarga, teman sepermainan. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap individu seorang anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemauan dia untuk belajar. Kemudian juga terkait dengan lingkungan belajar, tentu situasi sekolah dan kelas Bapak Ibu tentu juga sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Apa jadinya kalau sebuah kelas itu panas Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya, sebuah situasi di mana lingkungan belajar itu atau kelas itu adalah panas gitu, sudah dipasang kipas juga tetap panas gitu, tentu itu akan mempengaruhi proses yang terjadi di dalamnya. Atau mungkin situasi lingkungan yang kotor, atau mungkin situasi lingkungan yang penuh dengan polusi, mungkin ada yang bakar sampah di pagi hari ketika anak-anak mau belajar gitu, atau mungkin suara kendaraan yang bising. Nah, itu
sangat mempengaruhi proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita juga akan berkenalan dengan lingkungan belajar luring. Nah, lingkungan belajar luring adalah lingkungan belajar yang tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Nah, di sini kita akan coba membandingkan kelebihan dan kekurangan dari lingkungan belajar luring. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman tentang lingkungan belajar ini. Silakan kalau ingin dituliskan dan berbagi bersama kami, silakan Bapak Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan kelebihannya. Kelebihannya adalah kontrol kelas terjadi secara langsung. Nah, kontrol kelas terjadi secara langsung ini merupakan sebuah kelebihan Bapak Ibu jika dibandingkan dengan lingkungan belajar yang daring. Kemudian umpan balik juga bisa diucapkan secara langsung gitu. Langsung bertatap muka. Tentu dari segi rasanya berbeda Bapak Ibu jika umpan balik dilaksanakan secara langsung gitu. Kemudian keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya. Nah, karena ada dalam suatu ruang dan waktu yang sama, pasti konteks sosialnya juga akan lebih kaya Bapak Ibu. Selanjutnya terbuka akan praktik langsung. Nah, jadi ini 4 kelebihan dari lingkungan belajar yang luring. Nah, adapun kekurangannya, di sini ada biaya yang tinggi untuk fasilitas. Nah, kalau daring tentu punya biaya yang tinggi untuk fasilitas ya, karena harus menghadirkan pembelajaran secara langsung. Kemudian keterbatasan akses sumber belajar. Nah, jadi kalau pembelajaran luring cenderung terbatas akses sumber belajarnya. Di slide kita saksikan itu disimbolkan dengan gambar buku. Nah, jadi identik dengan penggunaan buku ataupun sumber belajar yang terbatas. Kemudian keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, di sini kalau belajar luring itu sangat terbatas oleh kefleksibelan waktu dan tempat. Nah, kalau seandainya anak-anak tidak hadir di hari Senin, nah maka lewatlah pembelajaran di hari Senin. Tidak bisa diulang di hari Selasa gitu, karena dia sudah berlalu, waktunya sudah berlalu. Jadi tidak fleksibel dalam waktu dan tempat. Kemudian kekurangan yang keempat adalah interaksi terbatas dalam lingkup kelas. Nah, jadi dia menghadapi interaksi yang terbatas dalam lingkup kelas, karena interaksi terjadi di dalam kelas yang luring tadi Bapak Ibu. Jadi tatap muka di tempat yang luring. Nah, ini adalah sebuah perbandingan antara kelebihan dari pembelajaran luring dan kekurangan dari lingkungan belajar yang luring. Nah, sekarang kita bergeser kepada lingkungan belajar yang daring. Nah, tadi ada yang luring, sekarang yang daring. Nah, lingkungan belajar yang daring merupakan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka langsung, dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, jadi ada sebuah alternatif baru yang disebut dengan lingkungan belajar daring. Nah, lingkungan belajar daring ini juga tak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang pertama adalah ada alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Nah, ini sangat fleksibel Bapak dibandingkan dengan yang tadi. Dia tidak harus datang ke sekolah. Mungkin lingkungan belajar daring ini sempat kita rasakan di saat terjadinya pandemi Bapak Ibu. Di saat terjadinya pandemi, kita melakukan belajar secara daring. Nah, kelebihan yang kedua adalah mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Nah, jadi ketika pembelajaran dilakukan secara daring, hal yang paling utama tentunya ada yang disebut dengan kemandirian. Nah, karena dia tidak hadir dalam suatu tempat yang sama, maka dibutuhkan kesadaran atau kemandirian dari
peserta didik itu sendiri. Kelebihan yang ketiga adalah sumber belajar berlimpah dan teknologi informasi komunikasi yang intensif. Nah, kalau kita menggunakan lingkungan belajar yang daring, kita bisa memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi yang sangat-sangat banyak, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini perkembangan teknologi cukup luar biasa, tak lepas dengan perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Jadi dia sumbernya itu sangat-sangat banyak, Bapak Ibu. Yang keempat, penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Nah, karena dia berbasis teknologi, semua penilaian bisa dilaksanakan melalui teknologi. Yang berdampak positifnya adalah lebih cepat, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan teknologi, misalnya Google Classroom itu, dia bisa langsung mengcek hasil penilaian anak-anak itu secara langsung. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan yang namanya Quizzes gitu ya, itu langsung ada nilainya. Atau mungkin Google Form yang dirancang sedemikian rupa untuk penilaian. Nah, ini adalah keunggulan dari lingkungan belajar yang daring. Nah, lingkungan belajar daring sendiri tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Nah, ada beberapa kekurangan utama dari lingkungan belajar yang daring. Yang pertama adalah terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Nah, kadang-kadang sering kita temui anak-anak yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring dengan HP-nya dengan berbagai alasan. Salah satunya ataupun salah duanya, Bapak Ibu, jaringan buruk. Kemudian yang kedua, ada gangguan dengan perangkatnya. Bisa jadi terlalu banyak file yang disimpan, atau mungkin terlalu banyak aplikasi yang dipasang di HP tersebut, sehingga terjadilah sedikit gangguan di HP anak-anak. Nah, biasanya dua hal itu sering kita temui saat belajar daring. Nah, mungkin pengalamannya di pandemi. Kemudian kekurangan berikutnya adalah kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Nah, karena hadirnya bisa jadi secara virtual, maka tentu bimbingannya tidak sama dengan ketika bertemu secara langsung, Bapak Ibu. Bertemu secara langsung mungkin kita bisa lihat aktivitas anak-anak dari ujung kaki sampai ujung rambut, tapi kalau virtual tidak. Kemudian sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Nah, karena tadi itu dia lingkungan belajarnya daring, tentu kita sedikit akan mengalami kesulitan untuk memantau perkembangan karakter dan perilaku. Paling yang bisa kita pantau adalah hadir tepat waktu, kemudian yang kedua aturan-aturan di kelas daring mungkin kita bisa pantau karakter dari situ, cuman tidak bisa kita pantau secara keseluruhan ya. Nah, yang keempat adalah kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Nah, tentu praktikum yang biasa dilaksanakan di labor, Bapak Ibu, dengan alat-alat yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba gitu, tentu tidak bisa kita alihkan ke belajar daring yang belum tentu bisa dilihat, kita pegang, kita saksikan secara langsung, walaupun memang ada beberapa aplikasi yang sudah bisa melakukan yang namanya praktikum-praktikum ini, tentu tidak bisa mengalahkan pengalaman yang diberikan secara langsung di laboratorium, Bapak Ibu. Nah, itu 4 kelebihan dan kekurangan yang kita hadapi saat berhadapan dengan pembelajaran daring. Nah, kalau Bapak Ibu punya pengalaman saat belajar daring, silahkan berbagi bersama rekan-rekan guru hebat lain di kelas pembatik level 2 ini. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya dengan blended learning. Nah, jadi blended learning ini merupakan sebuah pembelajaran campuran ya kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, sebuah
metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Jadi ini adalah sebuah penggabungan antara pembelajaran yang luring dan daring. Luring dan daring digabungkan, maka disebut dengan blended learning. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, ada keteririsan antara classroom training dan e-learning gitu. Jadi dia menggabungkan dua bentuk pembelajaran. Jadi pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, pembelajaran mandiri. Nah, digabungkan menjadi sebuah pembelajaran yang disebut dengan blended learning. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi pembelajaran yang disebut dengan hybrid learning. Nah, hybrid learning ini menggunakan pendekatan dengan menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata, ya. Seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya, pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam dua format. Nah, jadi ini patut menjadi atensi khusus bagi Bapak Ibu di level 2 ini. Jadi perlu kita garis bawahi, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam dua format, yaitu secara daring dan luring. Nah, artinya adalah peserta didik hadir secara fisik di sekolah atau kelas sementara yang lain dapat mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Nah, jadi ini patut kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang disampaikan dalam dua format secara bersamaan, kemudian anak-anak atau peserta didik hadir, ada yang hadir secara fisik di sekolah, ada yang hadir secara daring dari jarak jauh. Nah, ini dua hal yang mesti kita ingat, perbedaan hal yang menjadi ciri khas dari pembelajaran hybrid. Nah, ada 5 kunci utamanya dalam pembelajaran hybrid adalah yang pertama live event, pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus ataupun bersamaan. Yang kedua, self-paced learning, mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya. Nah, jadi perlu kita garis bawahi juga, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada sebuah toleransi yang diberikan bagi peserta didik yang cepat dan yang lambat gitu. Nah, yang ketiga, kolaborasi pendidik dan peserta didik, serta bisa juga kolaborasi antar sesama peserta didik. Jadi dia lebih menekankan terjadinya kolaborasi baik sesama peserta didik ataupun juga dengan pendidik ya. Bisa juga berkolaborasi antar sama peserta didik. Nah, seperti itu. Pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik, terjadi kolaborasi. Nah, yang keempat, asesmen. Pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses dengan leluasa. Nah, jadi asesmennya juga bisa daring, bisa luring Bapak Ibu. Nah, yang kelima, performance support material. Pendidik dan sekolah memfasilitasi sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah untuk diakses. Nah, jadi ini hybrid learning, pembelajarannya lebih kompleks Bapak Ibu ya. Lebih kompleks ya, ada live event, ada self-paced learning, ada collaboration, ada assessment, ada performance support material. Nah, ini sepertinya sebuah pembelajaran dengan lingkungan yang cukup kompleks dan cukup menarik Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah menjalankan atau mengkondisikan lingkungan belajar hybrid learning, nah Bapak Ibu boleh berbagi bersama rekan-rekan lain yang ada di level 2 pembatik ini. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan learning management system atau yang biasa kita singkat dengan LMS. Nah, LMS ini salah satu teknologi yang mendukung pembelajaran yang disebut dengan sistem manajemen
yang dikenal juga dengan learning management system ya. Jadi sebuah manajemen sistem pembelajaran. Jadi learning management system ini sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, fitur-fiturnya apa saja Bapak Ibu dalam LMS ini? Yang pertama, user friendly, yaitu LMS menampilkan halaman antarmuka yang menarik dan memudahkan penggunanya ya. Menarik dan mudah, user friendly. Kemudian pendaftaran daring. Fitur ini membantu pengguna untuk mendaftar dan masuk secara daring dengan berbagai peran yang tersedia. Nah, misalnya guru masuk sebagai guru, peserta didik masuk sebagai peserta didik. Nah, nanti dia akan memiliki akses yang berbeda. Guru punya akses sebagai guru, peserta didik punya akses sebagai peserta didik. Nah, biasanya itu kalau Bapak Ibu pernah menggunakan LMS ketika pandemi, contohnya mungkin Google Classroom ya, yang ada dua peran yang berbeda, ada yang sebagai guru dan ada yang sebagai peserta didik. Bahkan ada fitur yang menambahkan wali atau orang tua ya, kalau saya tidak salah di Google Classroom itu. Kemudian kelas daring. Dalam LMS ini akan menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas daring dapat menyajikan beragam materi, sumber belajar, dan aktivitas belajar mandiri. Nah, sebenarnya LMS ini mirip dengan yang sedang Bapak Ibu laksanakan hari ini ya, di level 1 dan level 2. Ini adalah kelas LMS Bapak Ibu. Jadi ada learning management systemnya. Mungkin nanti bisa dilihat progresnya seperti apa, hasil ujian level 1-nya seperti apa gitu kan. Ini mirip-mirip dengan bisa dikategorikan sebagai learning management system. Kemudian kuis, tugas, dan ujian daring. Nah, jadi di learning management system itu bisa di-input kuis, bisa di-input tugas, bisa di-input ujian daring. Dan semuanya ini bisa diatur kapan akan diberikan, kapan diaktifkan, dan kapan dinonaktifkan. Selanjutnya ada ruang diskusi. Tentunya ruang diskusi secara daring menyajikan cara pengguna untuk bertukar pikiran dengan pengguna lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan Google Classroom, pernah menggunakan ruang diskusi ini untuk saling berkomentar lah mungkin ya, yang lebih tepatnya mungkin ya, berkomentar terhadap suatu bahan diskusi yang dimunculkan oleh guru. Nah, selanjutnya laporan. Fitur laporan memungkinkan pemantauan kemajuan belajar secara komprehensif dengan menyediakan data analitik yang detail mengenai kinerja, partisipasi, dan hasil evaluasi siswa. Nah, jadi di LMS juga punya fitur laporan Bapak Ibu ya, fitur laporan yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di kelas ini, kelas daring ini. Siapa gitu kan? Siapa, jam berapa, pukul berapa gitu. Seperti itu. Bisa dilihat di laporan LMS itu. Tugas-tugasnya seperti apa? Kuisnya siapa yang jawab? Kemudian diskusinya siapa yang aktif gitu. Nah, nanti bisa dilihat di laporan dalam LMS. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, silakan berbagi bersama rekan-rekan lain ya, peserta pembatik. Nah, keunggulan dan kelemahan LMS. Nah, LMS ini juga tak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Walaupun dari tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu begitu banyak fitur-fitur di LMS ini, ternyata juga tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya adalah alternatif pembelajaran dapat diinovasikan dengan metode lain. Nah, jadi bisa dikombinasikan dengan berbagai metode Bapak Ibu. Kemudian memudahkan dalam pengelolaan kelas. Izin Pak Fauzan. Pak, mohon izin untuk slide-nya masih tampilan hybrid learning di sini Pak. Hybrid learning ya? Iya. Belum berpindah ya Pak ya? Belum Pak. Sisa 3 menit lagi Pak. Sisa 3 menit ya.
dan presentasinya belum pindah. Sebentar, saya cek lagi koneksinya. Sudah muncul Pak Arman? Keunggulan dan kelemahan LMS ini? Sudah Pak. Muncul Pak. Sudah ya, baik. Baik Bapak Ibu, peserta pembatik level kedua, selanjutnya saya akan coba memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari LMS. Nah, tadi saya sudah berbicara panjang lebar tentang LMS, mungkin saya langsung saja ke kekurangannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kekurangannya memerlukan kuota data dan akses internet. Nah, ini sudah pasti ya kalau kita belajar berkaitan dengan yang daring-daring, pasti ini menjadi kendala. Kemudian konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil. Dan yang ketiga, membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. Yang keempat, kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Yang kelima, lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Yang keenam, penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dilatihkan. Nah, ini juga menjadi banyak kendala ketika kita pandemi kemarin Bapak Ibu ya. Banyak yang akhirnya japri lewat WA kepada guru-gurunya. Pak Ibu Guru, kenapa ini nggak bisa? Pak Ibu Guru, ini bagaimana caranya? Bla bla bla, itu banyak sekali. Kemudian memerlukan konektivitas jaringan yang bagus. Nah, karena LMS saat ini Bapak Ibu bisa dikombinasikan dengan pertemuan virtual ya Bapak Ibu ya, seperti Google Classroom tadi itu bisa kita sematkan pertemuan virtualnya melalui Google Meet. Nah, seperti itu. Jadi fiturnya cukup banyak Bapak Ibu. Saya juga lupa ingat fitur-fitur yang ada di LMS, khususnya Google Classroom yang familiar kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa contoh aplikasi LMS atau Learning Management System yang bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Antara lain adalah Moodle, Schoology, Canvas, Dokeos, Tutor, Google Classroom nih, Google Classroom dan Microsoft Teams. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh aplikasi LMS yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Learning Management System. Nah, dan alhamdulillahnya kita sudah punya akun belajar ID Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk mengakses Google Classroom dengan fitur-fitur yang mungkin hampir semua fitur ya bisa kita akses dengan akun belajar ID ini. Nah, banyak akses yang terbuka, akses yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu ketika kita menggunakan akun belajar ID. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya praktik-praktik baik mungkin ketika menggunakan Google Classroom, nah silakan Bapak Ibu bisa berbagi cerita bersama teman-teman lain ya. Nah, Google Classroom ini kalau saya tidak salah bisa dikoneksikan dengan berbagai aplikasi lain lagi Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu coba kan, dia bisa dikoneksikan lagi dengan berbagai aplikasi lainnya. Sehingga dia menjadi kompleks gitu. Nah, untuk kegiatan belajar yang kedua yaitu sumber belajar digital, platform teknologi pelajaran digital. Nah, ini berhubung karena waktu ya Bapak Ibu peserta pembatik ya. Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik, berhubung karena waktu kita memang terbatas. Nah, jadi mungkin saya cukupkan demikian pemaparan dari saya ya tentang lingkungan belajar ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang daring, ada yang luring, ada yang hybrid, ada yang blended gitu ya, ada yang menggunakan LMS. Nah, mungkin itu saja bisa disampaikan Bapak Ibu. Nanti kita akan coba berdiskusi ya di Google Chat, berdiskusi tentang modul 6 ini ya, bagaimana lingkungan belajar yang berbeda-beda itu bisa kita gunakan dan bisa kita maksimalkan untuk belajar anak-anak Bapak Ibu. Karena anak-anak itu karakternya sungguh berbeda, dan tugas kita lah untuk melayani mereka dengan karakter-karakternya tersebut. Nah,
bagian terpenting yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi adalah Bapak Ibu bisa mengenal apa itu lingkungan belajar daring itu seperti apa, lingkungan belajar luring seperti apa, kemudian Bapak Ibu bisa membedakan mana yang blended, mana yang hybrid gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kita mempraktekkan nanti menggunakan LMS dalam pembelajaran. Nah, mungkin sekian ya Bapak Ibu ya, beserta pembatik level 2, pemaparan dari saya. Semoga bisa memberikan informasi baru untuk kita bersama dan untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ketiga narasumber hebat kita telah memaparkan modul pembatik level 2. Kepada narasumber kita beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian, untuk sesi selanjutnya adalah sesi ketiga, yaitu sesi penguatan dan motivasi pembatik level 2 yang akan disampaikan oleh 4 tutor hebat kita. Yang pertama, kepada Ibu Nunung Kalsum Yusuf Marhum PTP BGP Sultan, disilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya kita yang rekaman ini. Bapak Ibu peserta pembatik level 2, tadi kita telah bersama-sama mendalami tentang konsep TIPEK ya, yang sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Kemudian para duta teknologi tadi juga sudah menyampaikan informasi bagaimana cara mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, kami yakin Bapak Ibu bahwa jika pemahaman kita tentang TIPEK ini semakin mendalam, maka insya Allah Bapak Ibu siap untuk mengaplikasikannya dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Jadi Ibu Bapak, TIPEK ini menjadi kunci untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital saat ini. Ya, jadi Ibu Bapak guru dengan menguasai TIPEK diharapkan nanti Ibu Bapak bisa menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa TIPEK ini bukan hanya sekedar tren ya, tapi menjadi suatu kebutuhan saat ini ya, apalagi kita ketahui bersama di era ini sekarang peserta didik kita ini hidup dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan teknologi ya. Ada tadi informasi tentang lingkungan belajar yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Jadi sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu dituntut untuk dapat memfasilitasi pembelajaran yang relevan dan menarik dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi seperti itu. Jadi harapannya dengan memanfaatkan teknologi ini, Bapak Ibu bisa mengubah kelas menjadi ruang belajar yang lebih interaktif, di mana siswa bisa dapat mengeksplorasi konsep dengan lebih dalam dan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Jadi, namun Ibu Bapak, teknologi ini adalah alat bantu, ya, bukan pengganti guru. Ya, olehnya harapan kami Ibu Bapak guru tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan diri supaya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Jadi mari kita tingkatkan kualitas pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan Bapak Ibu dengan memanfaatkan teknologi ini, Bapak Ibu guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tapi juga dapat menumbuhkan keterampilan abad 21 bagi para siswa kita ya. Jadi dengan ini mereka bisa dapat kita pantik untuk terus berpikir kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi ya. Jadi tadi sudah banyak contoh-contoh implementasi TIPEK dalam pembelajaran, misalnya guru bisa membuat video pembelajaran ya, banyak aplikasi saat ini yang zaman now anak-anak sudah
terampil sekali dengan TikTok ya. Jadi ini juga bisa Ibu Bapak manfaatkan menjelaskan konsep yang mungkin sulit dipahami. Jadi bisa langsung kita masuki dunianya dengan pemanfaatan aplikasi terkini tersebut. Atau untuk yang memiliki keterbatasan lab misalnya, ya ada aplikasi lab virtual ini. Jadi ada materi pelajaran tertentu yang bisa kita gunakan aplikasi simulasi virtual lab tersebut dalam pembelajaran jadi siswa bisa melakukan eksperimen secara virtual. Jadi pengalaman belajar mereka jadi lebih kaya dengan teknologi ini. Atau juga untuk melatih siswa untuk berkolaborasi antar siswa dan juga bersama gurunya misalnya dalam pembelajaran berbasis project tadi, jadi menggunakan misalnya Google Docs atau Google Slide, mereka guru dan siswa bisa bekerja sama dalam satu file yang sama untuk memecahkan suatu masalah misalnya seperti itu. Jadi tadi di poin terakhir Pak Fauzan juga menyampaikan ya, tentu ada kelebihan dan kekurangan ya penggunaan teknologi pembelajaran luring maupun daring. Ya, jadi memang tidak dipungkiri Bapak Ibu pasti akan menghadapi banyak tantangan ini dalam penerapan TPEK ini dalam pembelajaran. Namun harapannya meskipun ada tantangan tersebut, tapi Bapak Ibu jika sudah menguasai konsep TPEK, insya Allah dapat memilih teknologi mana yang tepat, ya cukup teknologi yang sederhana tapi tepat dengan konten yang akan disampaikan. Kemudian Ibu Bapak juga punya keterampilan pedagogiknya untuk dapat mengantarkan materi ini, insya Allah bisa teratasi. Dan kemudian terakhir kami mengapresiasi Ibu Bapak semangat belajar dan antusiasme Bapak Ibu peserta pembatik ini, alhamdulillah selamat sudah sampai di level 2. Kemudian mari kita bangun diskusi-diskusi, bisa kita aktifkan diskusi di Google Chat begitu ya Pak Arman ya. Insya Allah teman-teman kami tutor siap hadir di tengah-tengah diskusi Ibu Bapak semua di Google Chat. Selanjutnya mungkin silakan bereksplorasi lebih dalam lagi melalui modul-modul yang ada di laman pembatik. Itu saja dari kami, tetap semangat, insya Allah bisa lancar mengikuti level 2 ini dan bisa bertemu lagi di level 3 nanti semua Ibu Bapak. Demikian dari kami, terima kasih Pak Arman dan Bapak-Bapak narasumber lainnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi motivasi ya yang disampaikan oleh Ibu Nunung. Ya, ini mudah-mudahan bisa menambah energi dari peserta pembatik, khususnya di level 2 kelas 32. Kepada beliau kita beri apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah. Kemudian selanjutnya untuk penguatan dan motivasi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Miliani, PTP dari Pusdatin. Kepada beliau disilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Arman. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan ya modul 4, 5, dan 6 terkait materi yang pertama tadi terkait TPEK, dan tadi sudah dikuatkan juga oleh Ibu Nunun Kalsum ya terkait pemahaman TPEK ini. Kemudian di modul 5 ada terkait model-model pembelajaran, model pembelajaran apa saja yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Kemudian di modul 6 tadi Bapak dan Ibu juga sudah mendapatkan informasi tentang lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada apa saja, kemudian pengaruhnya pada proses pembelajaran siswa, kemudian pemanfaatan platform teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dari modul-modul ini harapannya nanti Bapak dan Ibu dapat informasi lebih dan saya lihat ini di grup ini sudah ramai nih. Ini tugas level 2 ini harus mengerjakan apa seperti itu. Nah, jadi dari kemarin saya sudah mulai memantau. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu di level implementasi ini jadi implementasi TIK di kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mungkin saya menambahkan dari segi teknisnya ya Bapak dan Ibu, nanti harapannya Bapak dan Ibu akan membuat video kegiatan pembelajaran, bukan video bahan ajar ya Bapak dan Ibu, tapi kegiatan pembelajaran, dan nanti Bapak dan Ibu bisa ini menggunakan referensi dari tadi dari modul 4, 5, dan 6, mulai dari kontennya, kemudian pedagoginya, kemudian pemanfaatan teknologinya, model pembelajarannya, kemudian integrasinya di dalam kelas. Nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat tugas di level 2 ini. Jadi nanti outputnya berupa video proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang perlu Bapak Ibu mungkin
apa namanya, catat gitu. Jangan panik kalau misalnya ada yang sudah mengumpulkan gitu. Tadi saya lihat ada yang sudah, wah ini ada yang udah ngumpulin nih tugas level 2-nya. Jangan panik Bapak dan Ibu. Tadi sudah diinformasikan juga, semua informasi sudah ada di laman pembatik di level 2. Bapak Ibu nanti bisa melihat tahapannya apa saja, diikuti satu persatu, kemudian nanti diikuti panduannya, apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian setelah itu baru nanti Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan tugasnya. Kalau tidak salah itu tanggalnya tanggal 30 Agustus. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dari sekarang nih mulai pelan-pelan nih menyusun rencana, mulai dari rencana pembelajarannya yang mungkin nanti akan Bapak Ibu dokumentasikan untuk dikumpulkan sebagai tugas seperti itu. Nah, kemudian informasi tambahan Bapak dan Ibu, kalau untuk peserta Bapak dan Ibu peserta yang non-guru atau non-pendidik, nanti untuk rekaman pembelajarannya bisa berupa kegiatan micro-teaching, seperti itu. Jadi khusus untuk yang non-guru atau non-pendidik. Kemudian selanjutnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan level 2 ini, Bapak dan Ibu bisa tanyakan di Google Chat. Gitu. Jadi ini juga sudah mulai ramai nih mempertanyakan grup WhatsApp. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa informasi resmi ada di laman pembatik di level 2 dan kanal komunikasi resminya kita menggunakan Google Chat yang sudah disediakan. Seperti itu. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Milyani terkait penguatan tadi tentang tugas dan teknisnya, termasuk mungkin terkait dengan grup WA yang banyak beredar di grup. Mungkin ya perlu ditegaskan kembali bahwa kanal resmi untuk komunikasi kita adalah menggunakan Google Chat, ya khusus ini di kelas kita. Terkait dengan grup WA mungkin ya itu bukan dari kami, itu mungkin inisiatif peserta. Jadi diharapkan kepada peserta untuk terkait pertanyaan-pertanyaan harap disampaikan di Google Chat di kelas kita. Sedianya untuk hari ini masih ada 2 orang tutor yang harusnya menyampaikan penguatan, yaitu Pak Suherman dan Bu Cecilia. Akan tetapi Bu Cecilia tadi ini telah menyampaikan bahwa ada kendala sedikit jaringan karena dalam perjalanan. Kemudian Pak Suherman juga sepertinya masih ada kendala juga terkait jaringan, mungkin di tempat beliau lagi gangguan. Jadi yang memberikan penguatan dari tutor kita hanya 2 orang, yaitu Ibu Nunung dan Ibu Milyani. Jadi demikianlah apa yang telah disampaikan tadi, motivasi dan penguatan. Kita beri apresiasi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan manfaat yang besar bagi peserta pembatik, khususnya di level 2 kelas 32. Selanjutnya di sesi keempat ini, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipaparkan tadi oleh ketiga narasumber kita, sekaligus penguatan dari tutor kita yang sekaligus juga sebagai narasumber. Jadi dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui Google Chat. Insya Allah kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan terkait daftar hadir Bapak dan Ibu peserta, kami juga akan membagikan daftar hadir melalui kolom chat yang ada di Google pada saat webinar ini berlangsung. Jadi diharapkan ketika daftar hadir dibagikan, Bapak dan Ibu segera untuk mengisinya. Demikianlah sesi sinkronus kelas 32 pembatik level 2 tahun 2024. Sebelum kami undur diri, karena di awal saya berpantun, maka izinkan saya untuk berpantun kembali. Ya, cakapnya cukup di dalam hati Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa naik pedati. Kalau ada salah kata, jangan simpan di dalam hati. Saya selaku moderator, mewakili rekan-rekan tutor kelas 32, menyampaikan selamat mengikuti pembatik level 2. Informasi terkait tugas akhir dan post-test akan diinformasikan kembali melalui laman pembatik. Izinkan kami undur diri. Sekian dan terima kasih.